Halo, kenalkan nama saya Winar. Saya adalah seorang penyintas skizofrenia paranoid. Ini sudah tahun ke-12 saya, di mana saya berobat ke psikiater. Saya di sini membuat video ini adalah sebagai jurnal isi pikiran saya, yang suatu waktu nanti kalau saya sudah di masa lansia, misalnya saya bisa membuka-buka kembali, atau di masa dewasa saya bisa membuka-buka kembali arsip video saya ini. Kenapa saya memutuskan untuk membuat jurnal isi pikiran dengan video YouTube? Karena saya pikir pikiran saya ini kadang penuh, berlebihan, berantakan, nggak terstruktur, lompat-lompat, dan ide-ide yang datang tuh deras tapi tidak terstruktur, sangat lompat-lompat. Jadi kenapa saya memutuskan untuk membuat video ini adalah supaya saya bisa merunut isi pikiran saya, mana yang perlu saya pertimbangkan, mana yang perlu saya buang. Dan kalau kalian merasa relate dengan isi pikiran saya ini, bisa subscribe. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Mungkin pembahasannya bakalan ngalor ngidul ya, karena yang namanya jurnal isi pikiran kan bisa macam-macam. Tapi pertanyaan yang pertama kali saya ajukan kepada diri saya sendiri ketika saya membuat video ini adalah, pertama, bagaimana perasaan saya hari ini? Perasaan saya hari ini mungkin kalau di scoring sekitar 7,5 atau 8. Ya lumayan lah, nggak terlalu buruk juga. Meskipun tadi sempat ada ketegangan pikiran karena waham siar, tapi ya biarin aja lah. Mau orang bilang apa juga saya nggak peduli. Terus tadi pagi sih sempat baca Quran, sempat sholat subuh juga, sempat goreng pisang goreng juga. Terus hal yang menarik yang saya temukan ketika kemarin hari Jumat saya bertemu sama psikiater, hari Kamis saya bertemu dengan psikiater saya. Beliau berkata bahwa kamu coba deh buat journaling tentang menulis tapi metodenya dengan Socratic dialogue, alias dialog ala Socrates. Socrates itu adalah gurunya Plato. Socrates itu adalah filsuf Yunani. Dia itu punya kebiasaan suka nanya-nanya orang di pasar Athena. Nah, karena kebiasaan yang suka nanya-nanya ini bikin beberapa orang ini akhirnya gelisah, karena pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan itu adalah menyangkut eksistensialisme atau filosofi hidup atau nilai-nilai moral seperti itu, yang pada akhirnya kadang mengusik mereka gitu. Ya mungkin bisa mengusik karena mungkin mereka terbiasa berbuat yang tidak bermoral, berbuat yang tidak baik, atau kadang menipu diri sendiri atau sombong sama diri sendiri, seperti itu. Lalu akhirnya Socrates itu dijatuhi hukuman, disuruh minum racun. Tapi Socrates hebatnya tidak menolak, karena dia yakin bahwa filosofinya ini akan dikenang sepanjang zaman. Dan memang benar, Socrates memang dikenal. Ada banyak orang-orang yang memutuskan menjadi martir ya, atau mengorbankan diri
seperti Joan of Arc, atau Jean d'Arc, gimana sih bacanya, nggak tahu deh. Pokoknya dia wanita Prancis, di mana dia di usia 19 tahun dia diangkat menjadi panglima perang Prancis ketika menghadapi apa ya, saya lupa. Pokoknya di abad ke berapa gitu, entah 17-18 atau abad 19, kurang tahu. Dia wanita Prancis yang mendapatkan ilham seolah-olah dari Tuhan bahwa dia harus ngapa-ngapain gitu. Dan prediksinya katanya dia mendengar suara-suara Tuhan gitu. Dan suara-suara Tuhan itu memang benar prediksinya. Kalau koreksi saya ya, kalau misalnya saya salah. Ini hanya cerita yang seingat saya aja. Kemudian tiba-tiba dia, karena dianggap penyihir oleh sebagian orang pemuka gereja, kalau nggak salah ya, saya kurang tahu juga. Lalu dia dibakar karena dianggap penyihir. Lalu ada juga Hipatia. Hipatia adalah seorang kalau nggak salah matematikawan atau pemikir atau filsuf ya, asal Yunani juga. Dia itu mungkin ya perempuan pertama yang bisa merdeka secara berpikir secara merdeka. Tapi efeknya adalah dia dikuliti, dibunuh dengan disiksa, sehingga dikuliti hidup-hidup banget, seperti itu. Zaman dulu orang berpikir itu merupakan, orang yang berpikir melebihi zamannya itu merupakan taruhannya nyawa zaman dulu. Tapi rasa-rasanya zaman sekarang pun masih relevan seperti itu, pola pikir seperti itu, bahwa orang-orang yang berpikir melebihi zamannya akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang kenyamanannya terusik karena pemikiran orang-orang yang lebih progresif ini. Apalagi kalau orang yang berpemikiran progresif ini disertai dengan hatinya yang baik, dengan nuraninya yang jalan gitu. Logis antara logika dengan nurani itu jalan gitu. Nah, itu akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang kenyamanannya ditopang oleh sistem yang korup atau sistem yang tidak adil. Maka dari itu, di era dimana kita harus sangat hati-hati sekali dalam mengemukakan pikiran, tidak bisa sembarangan, karena kita tahu bahwa negara sangat mengontrol rakyatnya, meskipun dengan dalih undang-undang memberikan wadah bagi rakyatnya untuk memberikan aspirasi, tapi aspirasi itu akan menjadi wadah yang omong kosong kalau tidak ditindaklanjuti. Kita tadi udah ngomongin Socrates, Hypatia, kemudian Jean d'Arc. Kemudian kita ngomongin soal kebebasan berpikir. Kemudian kita ngomongin dari Socratic Dialogue ya, kita lompat-lompat sekali ngomonginnya, dari pisang goreng, bahkan dari pisang goreng, dari baca Quran, sholat subuh, dari goreng pisang bisa nyampe ke Socrates, bisa nyampe ke Hypatia, bisa nyampe ke Jean d'Arc. Benar-benar random sekali pikiran saya. Tapi yang saya pelajari dari buku Harry Potter,
ada kisah tentang 3 orang bersaudara. Seperti yang kalian tahu, keluarga Peverell. Yang si bungsu Peverell ini hidupnya selamat sampai tua, bisa menghindari kematian karena dia hidup dengan merunduk, alias dia menggunakan buat yang nggak tahu konteksnya ya, 3 bersaudara Peverell adalah pencipta Hollow, Deathly Hollow, atau penakluk kematian. Jadi si kakak itu menciptakan tongkat yang bisa paling sakti sedunia, bisa membunuh siapapun lawannya. Yang kedua, si adik bisa menciptakan batu yang dapat membangkitkan orang mati. Yang ketiga, si adik menciptakan jubah yang bisa menghilang, bisa membuat si pemakainya menghilang. Nah, si sulung ini karena dia koar-koar, dia punya tongkat paling sakti sedunia, akhirnya hidupnya tidak lama karena dia sombong. Kemudian si adiknya, si anak tengah, dia ini juga meninggal karena sedih, karena patah hati, karena dia membangkitkan arwah kekasihnya supaya hidup bersamanya selama beberapa tahun. Tapi akhirnya dia sadar kalau ini hanyalah semu gitu. Dia tetap kekasihnya nggak pernah hadir di dunia dia gitu. Sebenarnya itu cuma semu aja. Akhirnya dia meninggal karena patah hati, gagal move on. Kemudian yang terakhir si bungsu, dia hidup dengan tenang sekali. Karena apa? Karena dia mengejar ketenangan, dia tidak mengejar validasi, dia tidak mengejar validasi dari eksternal gitu. Dia hidup dalam ketenangan. Dia terus merunduk, menggunakan jubahnya hingga sampai menjadi usia lansia. Akhirnya dia bertemu kematian, dan kematian akhirnya menyambutnya sebagai seorang sahabat lama. Seperti itu sih di bukunya. Nah, saya juga berpikir bahwa supaya kita hidup selamat di era saat ini, baiknya kita seperti si bungsu aja gitu, si bungsu Peverell, menggunakan invisible gitu, menggunakan mantel pelindung gitu, untuk melindungi kita dan keluarga kita supaya kita tetap selamat sampai di akhir hayat kita dan bisa bertemu kematian sebagai sahabat lama. Tapi sayangnya dunia kan gak seideal itu ya. Ada hal-hal misalnya tirani lah, atau sesuatu yang tidak adil, itu memang harus disuarakan sih. Tapi sanggup gak kita dengan konsekuensinya, termasuk taruhannya nyawa? Sanggup gak kita kalau bukan nyawa kita aja yang dipertaruhkan, tapi nyawa dari keluarga-keluarga terdekat kita? Sanggup gak? Itu sih yang aku pikirin, dan aku mikirin bahwa ada banyak jalan yang gak harus ditempuh dengan frontal dan keras. Ada banyak jalan-jalan kelembutan yang bisa ujung-ujungnya perjuangan juga, tapi gak frontal gitu. Kayak perjuangan Mahatma Gandhi dengan ahimsa, satyagraha, terus apalagi itu ada 4 ya, saya lupa. Nah, dengan filosofinya Mahatma Gandhi bahwa perlawanan tanpa senjata itu toh ternyata cukup loh untuk bisa menundukkan penjajahan Inggris. Jadi perlawanan itu tidak harus dengan kekerasan, justru dengan pendekatan yang kelembutan, empati. Mungkin lama ya, dan mungkin orang-orang banyak yang gak sabar, tapi terbukti bahwa dengan strategi, dengan empati, dengan pendekatan yang lembut, dengan
terkontrol lah ya. Itu kekuatannya juga sama besar ya kok. Dan tau nggak kekuatan paling besar di dunia ini apa? Cinta, kasih sayang. Itu kekuatan paling besar yang ada di dunia ini, karena itu datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu aja sih. Kayaknya udah lebih dari 10 menit. Setiap hari aku usahain untuk upload jurnal isi pikiran, paling lama 10 menit ya. Dadah.